Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita sangat berbahagia karena Allah SWT tetap memberi kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan pengajian di tempat yang sangat mulia ini, yaitu Majlis Ta'lim Ribat Al-Murtadha. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai kehidupan kita dalam kebaikan dan memberikan karunia serta mengirim maghfirah bagi kita semuanya, Allahumma amin. Terutama pada al-ashrul awakhir min syahri Ramadan, 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Tentu setiap kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan kita juga ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Malam hari ini saya akan membahas bersama kita semuanya satu tema dalam salah satu artikel yang saya tulis. Saya beri judul Tiket Aman dari Api Neraka. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari sengatan api neraka. Dan dengan diterimanya amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan, maka kita husnudzon billah, kita berprasangka baik kepada Allah bahwa amalan kita yang sebulan ini termasuk amalan yang bisa menjauhkan kita dari sengatan api neraka. Kalaupun kita kemarin mempunyai kesalahan-kesalahan kepada Allah, mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan, amalan ibadah yang baik di bulan suci Ramadan, ya, ini Allah berkenan untuk mengampuni semua dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita semua, Allahumma amin. Untuk itu saya persilakan saudara Muhammad Ilmi untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiket Aman dari Api Neraka, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan Allah itu maha mampu untuk menentukan segala sesuatu. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, sekalipun hal itu tidak dapat dirasiokan oleh otak manusia, maka segala kemungkinan itu pasti akan terjadi jika sudah menjadi kehendaknya. Ya, maksudnya wallahu ala kulli syai'in qadir, ini ayat, ya, bahwasanya Allah SWT itu mampu menentukan atau melakukan atau menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki, ya. Walaupun menurut kita sebagai manusia tidak rasional, kurang rasional, ya. Itu seperti tidak rasionalnya Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa memiliki seorang bapak, kan begitu. Ini tidak rasional, ya. Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin, kan gitu. Apalagi Nabi Adam alaihissalam yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu, ya enggak. Tapi Allah kalau berkehendak, ya kun fayakun, kan gitu. Cuman Allah SWT untuk sebagian para ulama dikatakan innallaha la yaf'alu syai'an illa bi asbab. Sesungguhnya Allah itu tidak mengerjakan sesuatu kecuali dengan sebab-sebab yang bisa dipahami oleh manusia. Contoh begini, Allah itu tidak melakukan sesuatu setelah apa yang dikecualikan, seperti lahirnya Nabi Isa atau terciptanya Nabi Adam. Tapi secara umum, maka kelahiran manusia itu ada sebabnya, yaitu apa? Perkawinan suami istri atau ibu dan bapak, sehingga terjadi kehamilan bagi si ibu atau si istri tersebut, kemudian lahirlah seorang anak, kan gitu. Tapi hakikatnya Allah itu mampu. Misalnya, ya, di depan kita ini kan tidak ada apa-apa, ya. Kalau Allah akan menciptakan manusia di depan kita ini, Allah hanya berfirman kun fayakun, itu bisa dan mampu. Cuma Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima. Bingung kita nanti, ini anaknya siapa, dan kita akan takut, ya kan? Maka otak manusia tidak bisa menerima. Karena itu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang oleh Allah SWT memang dikemas untuk agar otak manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh, ya kan? Penguasa bumi ini, yaitu manusia,
Ibnu Adam, anak-anak Nabi Adam alaihissalam, maka segala hal yang terkait dengan dunia kemanusiaan Allah SWT menciptakan atau melakukan segala sesuatu itu biasbab, dengan sebab-sebab begitu ya. Tapi hakikatnya Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu mampu menentukan segala sesuatu. Jelas ya? Lanjut. Allah berhak menentukan nasib seseorang untuk menjadi baik maupun buruk. Allah juga berhak memberitahu atau tidak memberitahu kepada para hamba-hambanya tentang nasib mereka yang akan terjadi kelak di kemudian hari. Ya, secara umum manusia itu tidak tahu nasibnya apa untuk esok lusa, tidak tahu ya secara umum. Tapi Allah dengan kekuasaannya kadang-kadang memberi 1-2 orang-orang yang tertentu ya itu tahu apa yang akan terjadi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para nabi, kalau para nabi dengan mukjizatnya, ya dah. Maka sebagian mereka diberitahu tentang kondisi yang akan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW ya, beliau bersabda, kelak akan terjadi begini, kelak akan terjadi begitu. Ini memang diberitahu oleh Allah. Yang kita tidak diberitahu. Tapi di kalangan hamba-hamba yang bukan para nabi, itu ada orang-orang khusus yang diberitahu oleh Allah SWT tentang hal-hal yang akan terjadi. Bukan peramal loh maksudnya ya. Kalau peramal itu bekerja sama dengan dunia jin, itu bukan wilayah kita membahasnya. Tapi namanya firosatul mukmin, prasangka yang kuat, ya perasaan yang kuat dari seorang mukmin. Itu kadang-kadang juga tepat, gitu ya, tepat. Ya kenapa? Ya Allah yang membukakan sedemikian rupa, ya. Dan sebenarnya ini ada orang-orang khusus yang sebenarnya orang itu melatih diri sendiri, bukan latihan. Melatih karena mempunyai amalan atau apa ya, perilaku atau rutinitas, menjaga rutinitas begitu sehingga Allah itu membuka sesuatu yang dia tidak sangka kalau dia mengetahui gitu ya. Orang ini mengetahui apa yang akan datang. Misalnya ada orang ya, sudah terbiasa menentukan makanan yang sehat. Ya, makanan sehat. Sebut saja tiap pagi minum air susu misalnya ini. Sehingga terjadi pada dirinya ini suatu hal proses kesehatan yang dia yakin ini berkat saya minum susu, maka terjadi begini. Maka dia bisa berpikir, saya pernah kok dalam 1 minggu dan minum air susu, tiba-tiba perut saya begini. Nah, itu maksudnya ya, terjadi apa yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Ini ada firasah. Suatu saat pertama dia dalam 1 bulan itu rutinitas dia minum susu. Kemudian suatu saat dia disuguhi sama orang teh. Maka dia mengatakan, saya jangan dikasih teh. Kalau saya dikasih teh, seminggu lagi saya sakit. Itu maksudnya. Berdasarkan apa? Rutinitas dan pengalaman. Itu juga sebenarnya Allah memberikan firasah kepada orang tersebut. Ini umum sebenarnya terjadi ya. Bisa diprediksikan karena kebiasaan. Tapi ada lagi orang yang istimewa, itu bisa menjangkau kehidupan yang akan datang karena memang diberi oleh Allah SWT. Kalau itu nabi namanya mukjizat, tapi kalau itu kekasih Allah maka namanya adalah karomah, ya dah. Itu termasuk orang-orang khusus min auliyaillah, dari wali-wali kekasih Allah. Tapi ada lagi ya, orang biasa dia bisa memprediksikan, paham ya? Dan tepat prediksinya, bukan meramal, tapi karena kebiasaan baik, kebiasaan dia lakukan rutinitas, sehingga dia bisa memprediksikan seperti para dokter gitu loh. Dokter-dokter itu kan bisa memprediksikan ya, kalau kamu minum ini, insya Allah akan terjadi gini. Tapi dokter Islam akan mengatakan semuanya adalah Allah yang menentukan. Paham ya? Lanjut. Ada kalanya seseorang yang akan mengalami suatu masalah besar yang mempunyai makna tertentu bagi dirinya, entah itu perkara baik maupun perkara buruk. Terkadang Allah berkehendak untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Ada kalanya pemberitahuan itu berupa tanda-tanda tertentu yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, atau lewat mimpi yang terasa sangat bermakna. Iya, kadang begitu. Ini adalah orang-orang khusus ya. Ada orang misalnya begini, saya ini akan mendapat rezeki karena saya mimpi begini misalnya ya. Saya mimpi sebut saja mencium Ka'bah misalnya ini ya. Saya habis mimpi mencium Ka'bah, serasa saya ini akan pergi ke Mekah walaupun saya tidak punya uang. Oh, ini berarti insya Allah dekat-dekat ini saya akan mendapatkan uang rezeki. Ini perasaan kuat orang tersebut, punya perasaan kuat sekali. Maka kadang-kadang
1 bulan berikutnya tanpa disadari tiba-tiba dia dipanggil sama, misalnya kalau orang pekerja atasannya, maka kamu ada ya, saya pergi hajikan ya, atau saya umrohkan, nah begitulah. Ini ada dorongan kuat dulu. Ini orang-orang baik, ya dah. Maka Allah membuka satu permasalahan yang dia seakan-akan tahu apa yang akan terjadi. Maka dia persiapkan dirinya. Boleh tidak terjadi? Boleh kalau Allah menghendaki. Dan ini bukan ramal-meramal, bukan. Tapi perasaan untuk dirinya sendiri. Kalau meramal itu kan untuk orang lain biasanya, ya dah. Ramal dengan bantuan jin dan segala macam, tebak-tebakan kan begitu. Ini enggak, diri sendiri. Contoh lewat mimpi, ya, lewat mimpi atau lewat perasaan kuat. Saya habis ketemu fulan bin fulan, ini rasanya, gitu ya. Ucapannya fulan bin fulan, orang soleh misalnya. Ini saya akan mendapatkan rezeki begini-begini, atau akan kejadian begini-begini dan begitu. Terus terwujud. Nah itulah maksudnya. Namanya firasatul mu'min. Lanjut. Umumnya orang tidak mengingkari adanya firasat tertentu sebelum terjadi hal-hal yang bakal dialaminya. Misalnya, ada peristiwa salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Anehnya, si mayit selama seminggu sebelum wafat sudah keliling minta maaf kepada seluruh keluarga. Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah ia melakukannya. Tatkala hari kematiannya tiba, maka barulah anggota keluarganya menyadari bahwa hakikatnya apa yang dilakukan si mayit pada hari-hari sebelumnya itu ternyata pamitan kepada keluarganya untuk selama-lamanya. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, waspadalah terhadap firasat seorang mukmin, karena sesungguhnya dia memandang dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya inilah yang saya maksudkan ya. Kadang-kadang begitu di rumah tangga atau keluarga kita, mungkin kakek kita, ayah kita dan lain sebagainya, orang yang kita cintai. Aneh, orang ini aneh kok tiba-tiba minta maaf, atau tiba-tiba memberikan apa, tiba-tiba wasiat, tiba-tiba dan tiba-tiba. Seminggu setelahnya ternyata wafat, baru kita sadar, oh ternyata dia itu dulu mau bicara gini, itu ternyata wasiat, ternyata titip, ternyata akhir hayatnya. Kan sering terjadi dan kita dengar di masyarakat, ya dah. Itulah namanya firasatul mu'min. Karena itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kalian berhati-hatilah, jangan meremehkan firasatnya orang mukmin yang soleh. Karena orang mukmin yang soleh itu yang dulu binurillah, dia akan melihat binurillah, bi'ainil basirah. Binurillah maksudnya dengan nur cahaya dari Allah SWT, maksudnya bi'ainil basirah. Kadang-kadang ada orang yang hatinya bersih, gitu ya. Maka Allah memberikan leluasa atau kemampuan orang tersebut bisa melihat orang lain. Ya walaupun tidak diucapkan, wah ini saya akan minta maaf aja, kayaknya saya tidak berjumpa lagi sama dia. Begitu kadang-kadang ya. Entah dia yang meninggal dunia atau orang tersebut yang meninggal dunia dengan firasah. Karena itu kalau kita melihat suatu hal yang seperti itu, jangan kemudian mengingkari langsung. Wah itu bohong itu. Kalau kena firasatul mukmin, firasahnya orang mukmin, ya itu bahaya kalau merugikan si pengingkar. Karena apa? Orang mukmin itu yang benar-benar soleh, benar-benar baik, itu yanzuru binurillah, dia akan melihat sesuatu dengan cahaya dari Allah, maksudnya bi'ainil basirah, dengan mata hati, begitu ya. Kalau mata kepala ini mudah dibohongi, ya, mata kepala mudah dibohongi. Tapi kalau ada orang punya ainul basirah, mata hati ini sulit untuk dibohongi. Lanjut. Konon ada seorang soleh bernama Syekh Khalad bin Katsir bin Muslim. Sebagaimana hikayat hidupnya telah tertulis di dalam kitab Misbahul Dhalam sebagai berikut. Tatkala menjelang sakaratul maut, Syekh Khalad sempat memberitahukan kepada ibunya jika telah datang hari kemangkatannya, saat orang-orang sedang memandikan jenazahnya, maka akan ada kertas dari atap rumah yang jatuh ke atas kain kafannya dengan tulisan berbunyi, hadhihi bara'atun minan nar li Khalad bin Katsir. Artinya, ini tiket jaminan keamanan dari api neraka untuk Khalad bin Katsir. Maka beliau mohon kepada ibunya agar menyelipkan kertas itu di antara lipatan kain kafannya. Benar saja peristiwa itu pun terjadi, sehingga orang-orang yang sempat menyaksikannya menjadi terheran-heran dan bertanya kepada sang ibu tentang gerangan apa amalan yang diistiqomahi oleh putranya.
Ibu itu pun menjawab bahwa putranya Syekh Khalad setiap hari Jumat selalu membaca sholawat Allahumma salli ala nabiyyil ummi Muhammad sebanyak 1000 kali. Ya, subhanallah, Syekh Khalad gitu ya. Dia ada firasat akan meninggal dunia, kemudian curhatlah pada ibunya, ya ibu, saya rasanya dekat ini akan meninggal dunia, akan mati ya, sebentar lagi saya sudah akan wafat ya gitu. Nanti kalau saya mati ya ibu, itu ada tulisan kertas yang jatuh di badan saya, tolong ibu simpen, dan nanti kalau sudah saya diberi kain kafan, tolong dimasukkan, minta izin kepada yang memberikan kain kafan itu dimasukkan. Karena ini surat sakti, bukan surat bukti bahwa dirinya itu akan selamat dari sengatan api neraka. Subhanallah, firasah. Ya, disampaikan pada ibunya dan terjadi. Subhanallah, terjadi. Nah, setelah itu ibunya melakukan apa yang diinginkan oleh sang putra. Kemudian orang-orang bertanya, wahai ibu, apa yang dikerjakan anakmu ini kok luar biasa? Sampai ada jaminan surat dari langit ya tentang dirinya selamat dari sengatan api neraka. Ternyata membaca sholawat si anak itu sebanyak 1000 kali dengan bacaan gimana? Allahumma salli ala nabiyyil ummi Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyil ummi Muhammad. Selama berapa? 1000 kali setiap hari Jumat. Luar biasa. Ini amalan yang baik bagi kita ya. Ayo baca sama-sama dengan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyil ummi Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyil ummi Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyil ummi Muhammad. Saya baca lengkap, coba diikuti ya. Allahumma salli ala nabiyyil ummi Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyil ummi Muhammad. Sekali lagi ya. Allahumma salli ala nabiyyil ummi Muhammad. 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 Sebanyak berapa? 1000 kali pada hari Jumat. Mungkin mulai baca subuh dibaca ya. Ini gak ada banyak. Kalau sudah hafal lisannya, sudah lanya, insya Allah tidak lama ya. Ini 1000 aja tidak lama ya. Misalnya mulai habis subuh selesai kegiatan wirid dan semua ya yang menjadi kebiasaan atau rutinitas, barulah dia sambil santai-santai gitu ya menunggu sarapan baca ini. Nah, kalau sudah sampai 1000 ya selesai. Jadi Jumat lagi begitu. Ini rupanya luar biasa ya. Mungkin kita tidak sama nasibnya dengan Syekh Khalad, yaitu nggak ada nggak ada kertas yang jatuh. Tapi ini termasuk sholawat ini baro'atun minan nar ini. Termasuk penyelamat dari sengatan api neraka. Luar biasa. Mudah-mudahan kalau ada dari kita mengamalkan, mengikuti Syekh Khalad, insya Allah kita akan mendapatkan baro'atun minan nar. Allahumma amin. Baik, sudah selesai bacaannya. Kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan Ustaz Jadi untuk membacanya. Baik, alhamdulillah Pak Kiai, pada malam hari ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama dari hamba Allah dari Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, mengapa kalimat Bismillah pada surat Al-Alaq pada ayat pertama ada huruf alifnya setelah huruf ba, sedangkan pada Bismillah yang biasa dibaca tidak terdapat alif setelah huruf ba? Apa ada hikmah di baliknya? Mohon penjelasannya. Baik, mungkin gambarannya karena nggak lihat tulisannya, saya gambarkan kalau Al-Alaq itu seakan-akan, saya katakan seakan-akan tulisannya Bismillah gitu ya. Al-Alaq ya, walaupun bacanya Bismillah kan gitu ya. Ya betul Al-Alaq. Coba Al-Alaq gimana? Iya, Iqra bismi rabbika. Oh ya, bukan Bismillah tapi bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Karena kalian tidak bawa mushaf ya, seakan-akan itu ada tulisannya Iqra bi ismi rabbika. Tidak ada alifnya begitu ya. Habis ba terus alif batu sin begini. Ya, andai kata dihidupkan semua seakan-akan
bi ismi rabbika. Sudah ya? Sedangkan bismillah tanpa alif. Jadi tidak bisa dibaca bi ismi karena nggak ada alifnya, gitu maksudnya pertanyaannya. Jadi langsung bis. Jadi langsung ba kemudian sin sukun jadi bis kemudian mim. Begitu gambarannya. Ya kan? Nah, menurut para ulama begini. Itu sejak mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan sejak zaman Nabi. Kan Nabi itu punya penulis-penulis. Ya, kutab. Sudah ya? Nah, setiap ismun tadi ya. Jadi kalimat ismun, bismun ya, bi ismun itu ya, bi ismin gitu ya. Jadi bismi, nah gitu ya. Itu dari kalimat ismun, nama. Bahasa Arabnya kan ismun kan? Ya, asmaun, ismun itu satu, asmaun banyak. Kalau dengan nama, artinya nama, ismun. Man ismuka kalau bahasa Arab. Man ismuka, siapa namamu? Ismi, kan gitu kan? Namaku Muhammad, namaku Sultan, namaku Fulan, ismi Fulan, ismi. Sudah ya? Ini kalimat ismun, paham? Kemudian dimasuki ba, bi. Jadi kalau bukan Al-Quran, bi ismen. Kalau bukan Al-Quran, bi ismen. Sudah? Kemudian dimudofkan namanya, dimudofkan. Nah, di dalam penulisan sejak zaman Nabi masih ada kutab-kutabnya dulu itu. Kalau ismun tadi itu, bi ismi tadi itu dinisbatkan atau dimudofkan kepada lafdzul jalalah, lafaz Allah, maka dihilangkan alifnya. Maka tulisnya bismi seperti bismillahirrahmanirrahim tanpa alif. Tapi ismun yang bi ismi itu kalau tidak dimudofkan kepada lafdzul jalalah, lafaz Allah, walaupun Rabbun itu ya Allah dimaksudkan, tapi tidak menggunakan lafdzul jalalah Allah, maka dia ditulis aslinya itu bi ismi Rabbi, gitu, bi ismi Rabbi. Tapi bacanya bismi Rabbi, begitu ya. Itu ya Pak. Al-Falaq tadi gimana? Iqra bismi Rabbika. Iqra bismi Rabbika. Kan Rabbika kan? Walaupun isinya Rabbika itu adalah Allah, tapi tidak menggunakan lafaz Allah atau lafzul jalalah. Begitu penulisan sejak zaman dahulu kala dan juga sejak yang ditulis namanya Mushaf Utsmani tidak berubah. Kalau hikmah balik itu ya saya sendiri nggak tahu ya, ini mesti ada perlu pembahasan yang panjang ya. Tentu ada, tapi paling tidak kan gini. Namanya istighraq, namanya istilahnya istighraq. Istighraq itu masuk penuh gitu ya. Kalau ismun dinisbatkan atau dimudofkan kepada Allah SWT, bismillah, bismillah, itu namanya mustaghraq. Yang mustaghraq itu masuk dalam begitu menurut sebagian para ulama, karena ada nilai lafdzul jalalahnya itu sehingga orang menjadi apa? Perasaan itu masuk ke dalam begitu. Barangkali begitu. Ini hikmah-hikmahnya ya. Karena itu kalau kita bicara bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, jauh lebih baik daripada kita mengatakan bismi rabbika, bismi rabbika, ya bismi rabbi. Ya, jadi lafaz rabbi dengan Allah jauh berbeda. Dalam hati juga jauh berbeda. Ini maknawiyahnya begitu. Menyebut nama Allah dengan ilahun, dengan rabbi itu ada nilai tersendiri. Karena Allah itu nama Allah yang paling utama. Al-Ismul A'zam itu Allah SWT, namanya Allah adalah nama yang paling utama. Mungkin seperti kita ini kan punya nama asli gitu ya. Kayak saya Muhammad Lutfi gitu ya. Kalau orang menyebut nama yang asli dengan nama yang panggilan-panggilan kan macam-macam ya. Itu biasanya kalau resmi itu pakai nama yang asli. Ya, kita maksudnya di KTP, di apa gitu kan pakai nama resminya. Kalau panggilan kan enggak. Ya panggilan biasa-biasa saja lah namanya panggilan. Begitu kurang lebih ya. Nama asli itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Apalagi di sini nama asli yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin hikmahnya. Tapi asli tulisan ini sejak ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namanya juga zaman Sayyidina Utsman yang diselaraskan saat itu dengan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat. Maka cara penulisannya seperti itu. Jelas? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Kiai, bolehkah mustahik zakat yang mendapatkan zakat berlebih kemudian mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri memakai beras hasil dari pemberian orang tersebut? Baik. Saya misalkan aja, lebih senang saya mau misalkan ya. Ini saudara Ilmi misalnya. Saudara Ilmi ini orang miskin, ya.
saya kasih zakat saya sekarang, masih belum lebaran ini ya, belum lebaran kan, saya kasih, wahai saudara ilmi, ini zakat fitrah saya, sudah diterima misalnya, sudah pegang. Kalau saat sekarang ini dia tidak punya beras lagi, ya kecuali beras ini, maka dia tidak wajib bayar zakat, malam ini juga tidak wajib. Paham? Tapi kalau misalnya ini Ustaz tadi ngasih juga malam ini, itu ada ada saudara muda ngasih juga, sampai pertama gini, jumlah zakat fitrah, ya juga zakat fitrah banyak pendapat kalau kita pakai kiloan gitu ya. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram. Kalau saya memilih 3 kilogram. Sejak lama saya memilih 3 kilogram. Walaupun ada yang mengatakan pakai 3,5 kilogram. Ada. Ini aja orang baik-baik lah ya. Semakin banyak semakin baik. Kembali lagi saya katakan 3 kilo lebih mudah. Kalau saudara ilmi ini nanti malam lebaran yang wajib baginya ini, ternyata dia mempunyai beras yang tersisa dari yang dimakan, yang sekarang ini dimakan sama keluarganya, lebih dari 3 kilo, maka boleh dia mengeluarkan. Tadi kan mustahik, dia orang miskin, mustahik kan, maka di malam malam takbiran gitu saja, malam takbiran kok ada beras lebih yang dia bisa untuk berzakat fitrah, maka boleh dia menggunakan pemberian orang lain, misalnya dari saya tadi ini, gampangannya ini dari saya, ini zakat fitrah saya diterima ya, maka zakat fitrah yang dari saya ini boleh disalurkan kepada fuqara dan masakin yang lain. Itu karena dia mustahik. Nah, beda sekarang misalnya ini Ustaz tadi ini dia ambil zakat, bukan pemilik zakat, dia ambil atau panitia zakat. Saya nitip, Ustaz, saya nitip zakat saya untuk disalurkan kepada fuqara, maka haram dia memberikan ya kepada selain fuqara, dia yang menjualnya tidak boleh. Kalau tadi saudara ini menjualnya boleh. Ada kata dia sudah berzakat untuk dirinya sendiri, mungkin punya istrinya sudah dizakati, punya anak 1 dizakati, ada sisa 10 kilo, buat apa ya? Saya yang nggak punya ini justru kopi dan gula karena ada tamu, maka sah dia menjual haknya dia yang sisa 10 kilo dijual untuk beli kopi dan gula, karena dia mustahiknya, pemilik apa yang sudah saya berikan menjadi hak penuh dia itu. Tapi kalau Ustaz tadi sebagai amil atau panitia misalnya, kemarin sudah kita bahas, maka dia hanya boleh menyalurkan kepada fuqara. Misalnya dia disalurkan kepada saudara ilmu, begitu. Dia haram menjualnya. Ya, dia tidak bisa menentukan apa-apa kecuali menyalurkan. Kenapa? Karena saya pesannya. Jadi orang titip zakat kepada takmir, kepada amil atau kepada panitia itu sama dengan begini, seperti mengatakan saya titip begitu, seperti begitu. Saya titip zakat saya ini untuk Anda salurkan kepada orang miskin, begitu seakan-akan, atau mustahik. Jelas ya? Maka kalau dia menjual namanya khianat. Jelas? Itu maksudnya. Jelas? Ayo. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Izin bertanya Kiai, apakah amalan baik itu harus ada ijazahnya? Kemudian bagaimana kalau orang yang tidak punya ijazah amalan? Apakah harus berhenti atau gimana? Baik, itu masalah ijazah itu termasuk hanya masalah fadilah, keutamaan, afdoliyah ya. Jadi ada orang yang mempunyai amalan-amalan dengan ijazah dari guru-gurunya secara estafet ya, secara sanatnya mutasid, itu termasuk afdoliyah, afdol, sangat afdol. Sudah? Bukan berarti kalau tidak punya sanat mutasid untuk amalan loh ini ya, amalan ya, itu bukan berarti tidak boleh mengamalkan, tidak. Seperti tadi contoh Sayyidina Khalad tadi ya, Syekh Khalad tadi membaca, kita kan tidak punya sanad kan, kita membaca ini, apakah boleh? Boleh mengamalkan, apalagi cuma selawat ya. Kalau ijazah yang berat ini, kalau tidak punya sanad dikhawatirkan tidak kuat. Misalnya orang kalau tidak kuat, ya namanya tidak kuat, macam-macam reaksinya, bisa suka marah jadinya ya. Kalau amalan-amalan hizib dan lain sebagainya, kalau memang tidak mampu ya. Kalau mampu orangnya kuat tegar, gak apa-apa gitu ya, cuman kurang afdol.
Jelas? Jadi seperti itu Syekh Holland mengatakan apa tadi? Allahumma sholli ala nabiyil ummi Muhammad. Kita tidak punya salat mutasir sama beliau. Boleh tidak mengamalkan? Boleh. Pertama, karena isi sholawat itu dingin. Ya, tapi kalau ijazah-ijazah yang lain belum tentu, macam-macam sifat ijazah. Ada ijazah itu kadang-kadang bacaan-bacaan itu bisa apa namanya itu? Duel dengan jin misalnya itu. Ini perlu ijazah. Kalau nanti ada orang baca ini dan ternyata jinnya marah, kalau tidak kuat artinya gila gimana? Siapa tanggung jawab? Kan gitu kan tidak mau kita jadi gila kan? Kita ngomongin yang sehat-sehat saja ya kan? Jadi ada amalan itu yang dianjurkan pakai ijazah mutasir agar kuat yang menjalankan, tapi ada juga amalan yang boleh langsung dilaksanakan apabila amalan-amalan itu dingin. Tapi paling tidak hendaklah kita ini bertanya kepada yang ahli di bidangnya ya, agar tidak kepanasan kita, agar tidak nanti takut terpengaruh macam-macam, gampangannya itu nanti stres kan bahaya itu. Maksudnya gini, ada amalan-amalan itu ya. Jadi amalan itu yang menusuk bangsa jin, saya katakan ya. Atau begini aja lah, misalnya, mohon maaf ini ceritain, ini cuma contoh ya. Ada ucapan manusia, ucapan kita itu yang menusuk hatinya kawan kita sehingga dia marah. Ya, kalau saya katakan ini mohon maaf ya, saya tidak ngomong jorok ya, tapi ini saudara ilmi nih, ya, saudara ilmi. Itu kalau misalnya ketemu, saya kawannya ini kawannya. Kalau disapa Ilmi bagaimana kabarnya? Apa jawab? Alhamdulillah, seneng kan? Kalau dikatakan begini misalnya, ini ucapan manusia loh ya, maaf ya. Ilmi, matamu misalnya. Ya, orang begitu kan marah enggak? Marah, lo ucapan saya bilang ada itu ucapan, ternyata dia marah. Ya kan? Ternyata dia marah. Nah, sama dengan gitu. Ada bacaan-bacaan yang jin yang kita tidak tahu. Ya, misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia senang. Begitu ada misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, coba kita tunjuk itu marah dia. Loh, kalau saudara Ilmi marah, saya bisa menangis. Dia mukul saya tangis. Kalau jin yang marah gimana? Akhirnya merasuk, akhirnya kita jadi kerasukan. Apa mau? Nah, makanya ada bacaan-bacaan yang menyebabkan bangsa jin itu kepanasan. Maka kita perlu ya, istilahnya perlu apa namanya, benteng gitu ya. Misalnya kalau saya ngejak Ustadz Hadi kan teman, ya teman, dia nggak bakalan berani karena saya berdua, dia sendirian. Saya katakan dari jauh, hei Ilmi, maaf dia, matamu, dia tidak berani nyerang karena saya bawa teman. Barangkali seperti itu juga bacaan-bacaan ya. Kalau kita punya ijazah dari guru-guru kita, maka jin itu tidak bakal berani nyerang. Akhirnya dia yang lari. Wah, daripada dikeroyok 2 orang, mending aku lari kan gitu. Demikian juga jin-jin itu ya. Jadi yang ijazah ya, bacaan yang ada ijazahnya itu lebih kuat. Andai kata terjadi seperti itu, ternyata bacaan ini membuat marah bangsa jin, kalau kita kuat karena ada ijazah, insya Allah jinnya yang pergi. Tapi kalau kita mentahan gitu ya, bisa kita diserang, bisa masuk kerasukan. Kan banyak orang kerasukan jin karena macam-macam ya kan. Ya itulah yang dikhawatirkan. Jelas? Barangkali itu ilustrasinya ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, merayakan hari raya dengan membeli petasan atau mercon apakah berdosa? Jazakumullah khair. Gini loh, permainan-permainan itu kalau membahayakan maka dia bisa berdosa. Tapi kalau tidak membahayakan jiwa tidak apa-apa. Macam-macam permainannya kan. Ada mubahat. Jadi permainan-permainan itu ada yang hukumnya mubah. Mubah itu boleh-boleh saja. Ada yang hukumnya makruh. Apa makruh? Tidak disukai oleh syariat. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang kurang bagus. Terus ada mainan itu yang haram ya, karena mengandung maksiat di situ atau membahayakan dirinya. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan memasukkan diri kalian pada kebinasaan ya. Maka dilihat dulu, kalau misalnya itu mercon ya sekedar kembang api yang anak-anak kecil kan biasanya gini-gini kan itu ya. Itu kan biasa-biasa saja, tidak membahayakan, mungkin menyenangkan dan lain sebagainya. Atau tidak membahayakan, boleh-boleh saja. Atau mungkin, wah lebaran kita ini kena COVID, mending kita main kelereng misalnya. Tidak masalah, namanya mubahat ya. Ada yang begitu kan? Atau memancing saja. Wah, kalau mancing COVID-nya gimana ini? Misalnya kalau kita mancing untuk senang-senang nggak masalah, ya dah. Itu hiburan yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi ada juga hiburan yang mengkhawatirkan, bukan membahayakan. Mengkhawatirkan. Nah, kalau mengkhawatirkan maka hukumnya makruh.
Ya, kalau membahayakan maka hukumnya haram. Gitu ya. Misalnya gini, ada mercon tadi ya, mercon itu petasan. Misalnya ada petasan yang cara membunyikan itu dipegang tangan misalnya. Padahal meledaknya di sini, begini. Das, kira-kira hancur ya tangannya. Ini haram jelas. Ya, jelas haram. Kenapa? Karena membahayakan, ya. Gitu. Tapi kalau misalnya diyakini ini petasan, kalau dia dihidupkan dia akan lari ke atas, maka dia gini kan. Dohirnya di mana? Meledaknya di atas langit sana, di udara. Ya, ini makruh. Kenapa? Soalnya ada kemungkinan juga dia tidak mau naik, akhirnya meledak di sini. Nah, itu karena meledak, maka makruh di sini hukumnya. Tapi kalau misalnya kan ada mainan kembang api katanya, ya, si anak kecil-kecil itu yang pakai dibakar, terus ada ada talinya gitu ya, atau yang macam-macam bunga api itu misalnya apa saja yang tidak membahayakan, sudah bahkan dikatakan nggak mungkin membahayakan kecuali orang anaknya dablek memakal gitu. Ada bunga api sengaja dihidupkan terus gini kan, pasti ya, tapi kan bukan haknya, bukan hak lain, jelas ya. Artinya biasa-biasa saja, boleh-boleh saja, jelas ya. Tapi yang mengkhawatirkan menjadi makruh, yang membahayakan menjadi haram. Begitulah. Jadi tergantung situasi bagaimana. Jelas ya? Ada setanya lagi, daripada beli bunga api itu, ya, mungkin ini. Kalau mau panggil tukang las. Wah, ini bagus. Tukang las itu suruh aja melas. Nanti anak-anak kita suruh lihat. Misalnya pagar kita rusak, lah kan bermanfaat. Tapi kan juga ada bunga apinya juga. Nah, ini tidak masalah ya. Bahkan bisa, ini bagus ini ya. Kalau misalnya rumah kita ini gerbangnya lagi rusak, untuk hifdzul nafs, menjaga jiwa dari kemalingan, menjaga hifdzul mal, maka bisa dapat pahala itu mas. Kalau niatnya benar-benar untuk menjaga keamanan rumah kita, dapat pahala ini ya. Dan itu kita bisa melihat bunga api anak-anak kita duduk gini ya. Kalau tukang lasnya pakai gunakan kacamata hitam, kita belikan anak-anak kita. Anggap aja ini film 3 dimensi gitu. Ya, ada cara-caranya ya. Jadi nggak mutlak halal, haram atau tidak mutlak, tergantung situasi bagaimana dia memainkannya dan situasi bagaimana apa yang dimainkan itu bahaya, tidak bahaya atau biasa-biasa saja. Begitulah kurang lebih. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Kiai, zakat fitrah itu apakah ada qadha juga seperti puasa dan sholat? Kalau misalkan ada, apakah harus membayar fidyah juga? Jazakumullah khair. Baik, menurut para ulama, kalau ada orang zakat fitrahnya belum dibayarkan sampai akhir masa zakat fitrah. Kapan akhir masa zakat fitrah? Pendapat paling ringannya pendapat itu mengatakan yaitu waktu maghrib di hari lebaran. Seperti kita takjil itu. Nah, setelah takjil, cuma ini takjil kan waktu puasa, ini kan lebaran. Setelah takjil, maka zakat fitrahnya itu tidak sah, hukumnya haram, tapi tetap wajib dibayar ya sebagai qadhaan, dan ini menjadi seperti sedekah biasa. Dia dosa, tapi wajib membayar. Kenapa dosa? Karena dia tidak mensegerakan mengeluarkan zakat, kecuali memang tidak mampu. Tadi saya gambarkan saudara Ilmi ya, malam takbiran dia sudah ada sisa untuk dibayarkan zakat, kok males-malesan dosa. Tapi kalau darurat, jangankan gitu, malam takbiran saya nggak punya beras, jangankan ngasih orang, saya aja kelaparan kan gitu, maka tidak wajib bayar zakat fitrah, tergantung ya. Jadi kalimat mampu menurut para ulama tentang zakat fitrah yaitu pas malam takbiran itu ada sisa beras atau tidak. Kalau ada sisa beras maka dia namanya mampu dan harus mengeluarkan, maka malam itu boleh dia mengeluarkan. Kalau nggak dapat orang fuqara maka esok nggak dapat lagi ya, nggak dapat, nyari sudah nyari semua, nggak ada, orangnya mudik semuanya, atau nggak boleh mudik kena covid ini ya, kena lockdown, susah sampai pun lah, ini nggak dosa karena mencari dia. Tapi yang menjadi masalah kalau dia ini males memang. Sudah ada yang males sampai berlanjut malamnya maghrib, maka dia berdosa. Untuk menutupi dosa agar tidak terlalu berdosa terus dalam 1 tahun, maka wajib mengqadha zakatnya. Tapi zakatnya itu walaupun qadhaan jatuhnya jadi sedekah
sah. Tapi sudah dinilai menggenapi, mengkodok, dia punya zakat begitu. Tapi berdosanya karena lalai dia. Jelas ya? Begitu dan seterusnya. Ada lanjutan? Bayar fidyah? Apa? Tidak fidyah. Enggak bayar fidyah. Nah, ya itu mengeluarkan zakat itu. Mengeluarkan apa? Yang zakat fitrah yang jadi sedekah itu namanya. Ya, itu kewajiban begitu. Kalaupun misalnya ada orang baru tahu saya nggak pernah bang zakat fitrah gitu, ya harus mengkodok. Mulai misalnya saya ini 10 tahun nggak zakat fitrah, harus mengkodok sebanyak 10 tahun. Begitu. Jelas? Walaupun hukumnya jadi sedekah biasa, tapi dia niat kodok, dia sudah mendapatkan pahala kodokan tadi. Jelas? Jelas ya. Baik. Ada lagi? Sudah selesai. Oh, alhamdulillah. Baik. Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bila mana ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mungkin jawaban saya ada yang salah. Sekali lagi, dan kapan saja saya senang kalau ada pihak-pihak yang mengatakan ini salah jawabannya antum, ini mestinya begini. Ini saya sangat terbuka dan sangat berterima kasih, karena memang kita semua adalah pencari ilmu, thalibul ilmi ya. Guru saya Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki pernah mengatakan lazil tatoliban. Murid-muridnya dikatakan lazil tatoliban, engkau senantiasa jadi talib, santri, murid. Karena itu kalau ada orang memberitahu kita terima, karena kita anggap mereka lebih ilmunya, kita katakan guru, ya kan? Karena kita selagi masih hidup, saya sendiri merasa sebagai talib. Apa talib? Pelajar ya, pelajar atau pencari ilmu ya, atau murid begitu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi